Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dengan membacakan Namaskara Gata. Telapak tangan kita di depan dada. Marilah kita bersama-sama membacakan Namaskara Gata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran pada hari ini kita masuk ke bab yang ke-7, halaman 148, tentang 3 karakteristik universal. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi 3 karakteristik universal sebagai berikut. Bab 8. 3 karakteristik universal. Pengertian tilakana. Hukum tilakana berarti hukum 3 corak universal. Maksudnya adalah sebagai sesuatu yang perlu berhubungan dengan sesuatu yang lainnya. Hukum ini juga mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Contohnya, panas adalah karakteristik api, bukan karakteristik air. Panas menjadi karakteristik api karena panas selalu berhubungan dengan api tanpa terkecuali. Apakah air itu panas atau tidak, itu tergantung pada faktor eksternal seperti contohnya kompor, panas matahari, dan lain sebagainya. Ketika Buddha membicarakan tentang 3 karakteristik eksistensi, yang dimaksud adalah karakteristik ini membantu seseorang memahami apa yang hendak dilakukan dengan eksistensi. 3 karakteristik yang dimaksud adalah: yang pertama, segala sesuatu yang berbentuk dan bersyarat adalah tidak kekal. Sabe Sankara Anicca. Yang kedua, segala sesuatu yang berbentuk dan bersyarat adalah tidak memuaskan dan oleh karena itu tercengkram oleh duka atau disebut dengan Sabe Sankara duka. Yang ketiga, segala sesuatu adalah tanpa diri, tidak memiliki inti yang tetap atau pribadi yang kekal atau disebut dengan Sabe Dhamma Anatta. Yang pertama kita bahas ketidakkekalan. Nah, sudah menjadi sifat umum dari segala sesuatu yang berkondisi untuk selalu mengalami perubahan. Nah, ini ada ciri-ciri segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Itu terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama adalah timbul, berlangsung, lenyap. Berarti sama dengan lahir, kehidupan, dan kematian. Nah, itulah bahwa kita menyadari bahwa semua karakteristik ketidakkekalan ini adalah suatu ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi. Nah, semua kondisi berjalan dengan sendirinya. Terkadang kita tertawa, di lain waktu kita menangis. Bahkan sejak kita dilahirkan di dunia ini, baik disadari ataupun tidak, kita selalu menerus mengalami perubahan usia, karakter, intelektualitas, dan kebijaksanaan. Nah, ini ya, jadi hukum ketiga karakteristik. Yang pertama ini ada ketidakkekalan, bahwa semua itu pasti mempunyai kondisi-kondisi berjalan sesuai dengan sendirinya. Ya, kadang-kala kita bahagia, kadang-kala kita juga menderita. Itulah namanya ketidakkekalan. Nah, kadang-kadang kita sehat, di lain waktu kita tidak sehat ataupun sakit. Nah, itu adalah ketidakkekalan.
Hukum anicca itu bersifat netral, tidak memihak. Jadi perlu kita ketahui bahwa hukum anicca ini sifatnya netral, baik itu orang kaya, orang miskin, kemudian orang cantik, orang jelek, semua itu adalah tidak memihak sama sekali. Jadi kalau misalnya hukum anicca ini sudah berlaku, itu bagi siapa saja pasti akan mengalaminya. Ketidakkekalan tidak selalu berkondisi negatif, karena itu mengacu pada perubahan ke arah yang lebih baik, ya, atau ketidakbaikan. Nah, ada sisi positifnya dari ketidakkekalan adalah perubahan juga dapat terjadi ke arah yang lebih baik dengan adanya perubahan kemungkinan dan memberi kesempatan bagi seseorang untuk maju dan menuju ke arah keadaan yang lebih baik. Nah, perubahan menuju kehidupan ini tidak stagnan atau tetap, tetapi ada peluang yang lebih besar untuk berubah. Jadi bukan berarti hukum ketidakkekalan ini sifatnya negatif, tetapi ada sisi positif yang harus kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini pasti mengalami yang namanya kebaikan dan ketidakbahagiaan atau ketidaksenangan. Nah, ini karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua itu adalah ketidakpuasan. Corak yang kedua ini adalah segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan. Duka. Nah, di sini banyak orang yang salah mengerti tentang sifat duka lakana ini. Misalnya ada orang yang menolak paham duka lakana sebagai tidak dapat menerima pendapat bahwa hidup ini adalah duka. Ya, sebenarnya kalau kita menyadari bahwa duka itu semua akan mengalaminya. Ya, kadangkala kita menyadari, kadangkala kita juga tidak menyadari. Nah, semua ketidakpuasan dalam diri manusia itu pasti ada. Contoh secara konkretnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya keinginan yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian ada keinginan-keinginan yang lain yang harus kita penuhi. Nah, itu adalah salah satu contoh ketidakpuasan. Jadi, yang dimaksud dalam agama Buddha ini, ketidakpuasan itu boleh kita yang namanya keinginan-keinginan itu boleh. Tidak ada yang melarang mempunyai keinginan. Keinginan untuk hal-hal yang positif itu boleh-boleh saja. Tetapi hal yang dimaksud Sang Buddha ini adalah keinginan-keinginan rendah yang tidak dibolehkan. Contohnya yang ada hubungannya dengan nafsu, ya, menggebu, kemudian ada merugikan pihak lain. Nah, itu adalah salah satu dari ketidakpuasan. Nah, di sini kebahagiaan kita tidak akan berubah. Perubahan ini yang dimaksud dengan duka. Nah, di sini ada 3 macam duka. Yang pertama adalah duka-duka, kemudian yang kedua adalah viparinama duka, dan yang ketiga adalah sankara duka. Ya, di sini kalian bisa membaca bahwa duka-duka itu seperti apa, ya. Contohnya itu adalah kelahiran, sakit, usia tua, kematian, bekerja dengan orang yang tidak disukai, dan berkumpul dengan orang yang disenangi. Nah, itu duka-duka. Kemudian yang kedua, contoh viparinama duka itu misalnya sekarang kita merasa bahagia dan gembira. Tetapi keesokan harinya atau nanti kita bisa menderita atau bersedih atau bisa menangis. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk viparinama duka. Kemudian yang ketiga, sankara duka. Sankara duka itu adalah ada unsur. Unsurnya itu terdiri dari unsur jasmani atau batin. Nah, contohnya kalau kita bisa melihat jika tidak ada kondisi mata sehat, bahwa mungkin cahaya yang cukup, objek yang jelas, atau perhatian, maka kondisi batin atau jasmani itu pun juga tidak akan kita bisa lakukan atau kita lihat. Walaupun kondisi mata kita sehat. Tetapi kalau tanpa ada cahaya, misalnya di ruang tergelap, nah itu kalau misalnya kita tidak bisa melihat, walaupun mata kita sehat, kita tidak bisa melihat. Nah, itulah namanya hukum
perubahan tadi ataupun ketidakpuasan. Nah, yang ketiga, karakteristik tanpa diri yang kekal. Di sini ada ciri khas dan inti ajaran Buddha bahwa dalam 5 gugus atau pancakanda tidak ada tempat disebut bagiku, ya, atau sesuatu substansi yang kontrak atau berubah. Nah, ini kalian bisa baca bahwa segala sesuatu itu tanpa diri yang kekal. Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, segala sesuatu adalah tanpa inti, tidak memiliki inti yang tetap atau pribadi yang kekal. Nah, di sini Buddha menolak paham kekekalan bahwa roh atau atta adalah kekal abadi dan akan berlangsung sepanjang masa. Dan paham kehancuran, paham bahwa setelah mati atau roh atta itu pun akan turun lenyap. Ya, segala sesuatu yang terjadi karena sebab dan kondisi tidak memiliki inti terdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri karena memang demikian adanya. Sifat kita ambil contoh tentang proses melihat. Pada bahasa sehari-hari kita dapat dikatakan melihat karena ada mata. Jadi seolah-olah mata adalah intinya. Tetapi kenyataannya kita tidak dapat melihat jika tidak ada unsur objek cahaya dan juga perhatian. Jadi melihat terjadi karena ada unsur mata sehat, kemudian objek cahaya yang cukup, dan perhatian. Jadi keempat unsur ini tidak ada intinya, ya, saling berkaitan atau saling berhubungan. Demikian juga kita dapat menelaah pada semua kejadian atau perwujudan yang ada di dunia ini, semua tanpa inti karena semua terjadi berdasarkan sebab dan kondisi yang saling melengkapi. Jadi hukum paticcasamuppada. Nah, demikianlah yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran pada kali ini Ibu cukupkan sekian. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa 3 karakteristik kehidupan universal ini harus kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mengenali ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa diri yang kekal. Nah, untuk tugas agama Buddha, kalian buka halaman 162, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, nanti kalian bisa kirimkan melalui WA Ibu. Dan tugas-tugas yang lainnya nanti Ibu langsung kirim melalui grup kelas. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan berkenaan dengan wabah maraknya COVID-19 atau disebut dengan Corona. Bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu menjaga diri, menjaga perbuatan kita, dan banyak-banyaklah berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, kita dijauhkan dari mara bahaya, dan agar semuanya penyakit yang ada di Indonesia ini akan segera lenyap atau hilang. Ibu akhiri pada kesempatan hari ini, Ibu akhiri dengan Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.